Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan juga teman-teman semuanya. Saya Lesha Marbeta Lendri dengan nomor NIM 2010851004, salah satu mahasiswa mengambil mata kuliah rezim internasional. Nah, kali ini saya akan memvideokan presentasi analisis terkait rezim keamanan yang dimana untuk memenuhi sebagai tugas pengganti presentasi saya yang tidak hadir karena saya sakit waktu beberapa bulan yang lalu. Baiklah, judulnya kali ini yaitu upaya ASEAN Senior Officials on Drugs Matters atau ASOT dalam menangani drugs trafficking di kawasan Golden Triangle. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kawasan segitiga emas atau Golden Triangle terletak di Asia Tenggara yang terdiri atas 3 negara, yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos. Nah, 3 lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki iklim yang sangat cocok untuk bertanam. Dan seperti kita ketahui juga bahwasannya peredaran obat-obatan terlarang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional dan dapat mengancam keamanan suatu negara dikarenakan pengedaran obat-obatan terlarang ini merupakan salah satu bentuk ancaman yang bersifat non-traditional security bagi suatu negara. Nah, melihat adanya kesempatan, akhirnya membuat para pelaku kejahatan transnasional membudidayakan opium dan memperjualbelikan hasil dari opium mentah maupun yang sudah diolah ke seluruh dunia. Dan ASOT ini hadir sebagai badan penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara dengan melakukan upaya guna untuk mengurangi perdagangan narkoba yang diproduksi di kawasan segitiga emas tersebut. Salah satunya dengan membentuk Drug Free ASEAN. Sebagai Drug Free ASEAN ini merupakan salah satu program yang dibentuk oleh ASOT dengan tujuan untuk membasmi produksi, pemprosesan, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara. ASEAN Senior Officials on Drugs Matters atau ASOT ini merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh ASEAN Ministerial Meeting yang ke-31 pada tahun 1998. Dalam pertemuan ini ditandatangani deklarasi bersama untuk ASEAN bebas narkoba pada 2020 yang tertulis mengenai komitmen ASEAN untuk membasmi produksi, pemprosesan, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara. Namun pada tahun 2000 program Drug Free ASEAN direvisi yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 kemudian dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2015. Deklarasi ini berisikan bahwa Drug Free ASEAN juga perlu ditekankan mengenai kerjasama di antara badan-badan ASEAN, dan deklarasi ini dibentuk berdasarkan salah satu visi ASEAN pada tahun 2020 yang diadopsi oleh kepala negara atau pemerintah ASEAN pada konferensi tingkat tinggi informal kedua yang diadakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur. Nah, ASOT ini sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu rezim keamanan yang dimana sesuai dengan kriteria rezim itu sendiri, yang dimana ASOT ini spesifik hanya menangani terkait pembasmian obat-obatan terlarang di kawasan Golden Triangle di Asia Tenggara, serta memiliki program kerja lainnya. Nah, adapun upaya ASOT dalam menangani permasalahan ini yakni dengan mengadakan pertemuan setiap tahunnya di mana negara-negara anggota berkumpul dengan perwakilan pejabat maupun diplomatnya untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi mengenai permasalahan narkotika yang sedang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Adapun ASOT membuat langkah-langkah untuk masalah ini. Langkah pertama dengan membentuk program ASEAN Training Center for Preventive Drug Education di Manila dengan tugas untuk mengkoordinasikan rencana dalam jangka panjang di bidang pencegahan pendidikan dari masing-masing negara anggota dan mengatur juga mengembangkan program edukasi pencegahan narkotika dan obat-obatan terlarang yang efektif di berbagai sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas di masing-masing negara anggota ASEAN.
Nah, pusat pelatihan ini juga memiliki fungsi untuk mempromosikan dan melindungi kesejahteraan anak-anak dan remaja dari serangan narkoba melalui program edukasi pencegahan narkoba. Program yang tersedia di pusat pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat, terutama anak dan remaja, dan orang-orang yang di sekitar mereka dengan cara mencegah, mendeteksi, mengatasi, dan menanggulangi masalah terkait narkoba. Program-program ini menggunakan pendekatan dengan menyatukan penegakan hukum, penelitian, perawatan, dan rehabilitasi dengan fokus utama dalam bidang pendidikan pencegahan. Kemudian langkah berikutnya, ASOT membentuk program Drug Free ASEAN yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di era globalisasi, drug abuse atau penyalahgunaan narkoba telah bertransformasi menjadi sebuah fenomena global, bahkan menjadi human threat atau ancaman kemanusiaan dalam tatanan lokal hingga regional. Selain itu, globalisasi juga berperan dalam memperbesar skala pengorganisasian jaringan perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba tidak lagi menjadi usaha yang bersifat perseorangan, namun telah bersifat large scale network atau dengan adanya kekuatan organisasi, modal, dan kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional atau transnational organized crime. Nah, oleh sebab itu, kenapa pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang ini dapat mengancam keamanan suatu negara, yang dimana sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasannya pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang ini merupakan salah satu bentuk ancaman suatu negara yang bersifat non-tradisional. Karena seperti kita ketahui, keamanan negara itu tidak hanya berbentuk keamanan militer saja, tetapi ada juga keamanan yang bersifat non-tradisional lainnya, seperti kejahatan transnasional yang salah satu bentuknya yaitu human trafficking, dan juga ada juga seperti isu yang sedang saya bawakan ini, yaitu pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang, dan juga kejahatan yang bersifat non-tradisional lainnya. Nah, apabila kejahatan non-tradisional ini masuk ke dalam suatu negara tanpa adanya upaya penjagaan yang ketat oleh aparat pemerintah negara tersebut, maka tentu dapat merusak dan mengancam keamanan suatu negara, khususnya dapat mengancam keamanan manusia, masyarakat negara itu sendiri. Kemudian adapun kerangka atau program kerjasama ASOT dalam program Drug Free ASEAN yang dibentuk oleh ASOT ini sendiri. Nah, ASOT memiliki kerangka kerjasama dalam membentuk satuan petugas di pelabuhan dan bandara melalui ASEAN Seaport Interdiction Task Force atau ASITF dan ASEAN Airport Introduction Task Force atau AAITF. Nah, sebagai salah satu upaya program ini merupakan sebagai salah satu upaya pemberantasan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang antar negara anggota ASEAN yang diselundupkan di dalam pelabuhan dan bandara. Nah, ASITF dan AAITF ini dilaksanakan dengan cara bertukar informasi antar negara yang dikomunikasikan melalui pimpinan ASOT yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan, operasi gabungan antar negara anggota, dengan tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan meminimalisir penyelundupan narkoba yang terjadi di dalam pelabuhan maupun bandara, baik di kota besar maupun di kota kecil. Serta ASOT sendiri juga memiliki framework kerja yang bernama ASEAN Narcotics Cooperation Center atau ASEAN Narco. Nah, sebagai platform koordinasi untuk lembaga-lembaga negara guna mengkontrol narkoba di ASEAN dan untuk bekerja sama dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, khususnya saling bertukar informasi mengenai aktivitas anti narkoba dari negara anggota ASEAN. Adapun upaya ASOT yang lainnya dalam menangani permasalahan ini ialah melalui penegakan hukum dengan cara melakukan pendekatan law enforcement atau penegakan hukum menurut MIPGLI
yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia dengan penyebaran anggota yang ada dengan melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Pendekatan ini berfokus pada upaya penguatan perbatasan serta badan negara yang bertugas seperti bea cukai, polisi, dan imigrasi. Hal ini dilakukan khususnya di perbatasan kawasan segitiga emas tersebut. Nah, ASEAN ini sebagai wadah berkumpulnya para negara anggota ASEAN yang tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi negara satu dan yang lainnya sesuai dengan semboyan ASEAN yakni non-intervention. Nah, adapun output dari ASEAN ini sendiri ialah outputnya ASEAN telah melakukan pendekatan secara law enforcement seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, atau melakukan pendekatan melalui penegakan hukum menurut MIKLI, dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia dengan penyebaran anggota yang ada dengan melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Nah, pendekatan ini berfokus pada upaya penguatan perbatasan serta badan negara yang bertugas seperti bea cukai, polisi, dan imigrasi. Nah, hal ini dilakukan khususnya di perbatasan kawasan segitiga emas atau Golden Triangle ini. Nah, ASEAN sebagai wadah berkumpulnya para negara anggota ASEAN yang tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi negara satu dan yang lainnya sesuai dengan semboyan ASEAN yakni non-intervention. Serta output lain dari ASEAN ini ialah ASEAN juga telah membentuk program dan kerjasama seperti ASEAN Training Center for Preventive Drug Education di Manila tadi, dengan tugas untuk mengkoordinasikan rencana dalam jangka panjang di bidang pencegahan pendidikan dari masing-masing negara anggota dan mengatur juga mengembangkan program edukasi pencegahan narkotika dan obat-obatan yang terlarang yang efektif di berbagai sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas di masing-masing negara anggota ASEAN. Dan juga ASEAN membentuk program kerja yakni drug free tadi. Dan juga drug free ini juga membentuk kerjasama lagi di dalamnya, yakni ASEAN Seaport Interdiction Task Force atau ASITF dan ASEAN Airport Interdiction Task Force atau AAITF. Nah, sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang antar negara anggota ASEAN yang diselundupkan di dalam pelabuhan dan bandara. Nah, ASITF dan AAITF ini dilaksanakan dengan cara bertukar informasi antar negara yang dikomunikasikan melalui pimpinan ASEAN yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan, operasi gabungan antar negara anggota, dan tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan meminimalisir penyelundupan narkoba yang terjadi di dalam pelabuhan maupun bandara, baik di kota besar maupun di kota kecil negara anggota ASEAN tersebut. Serta output lain dari ASEAN ini juga memiliki platform yakni ASEAN Narcotics Cooperation Center atau ASEAN Narco yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya yang tadi, yakni sebagai platform koordinasi untuk lembaga-lembaga negara guna mengkontrol narkoba di ASEAN dan untuk bekerja sama dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, khususnya saling bertukar informasi mengenai aktivitas anti narkoba dan negara anggota ASEAN. Adapun outcome dari rezim ASEAN ini sendiri ialah sudah adanya perubahan perilaku dari para negara Golden Triangle ini, seperti Thailand yang menerapkan program kerjasama ASITF dan AAITF ini, yakni satuan tugas yang bekerja di lapangan adalah Lao National Commission for Drug Control atau LCDC, Central Committee for Drug Abuse Control atau CCDAC di Myanmar, dan juga Narcotics Control Board atau ONCB di Thailand. Nah, adapun beberapa tempat bandar di Thailand yang sudah dijaga dengan melalui kerjasama ASITF dan AAITF ini dan beberapa bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu terdapat di Chiang Mai Airport, Chiang Rai Airport, Suwarnabhumi Airport,
Phuket Airport, Samui Airport, dan Krabi Airport. Nah, selain Thailand, Myanmar juga telah melakukan penjagaannya di Naypyidaw Airport, Yangon Airport, dan Mandalay Airport. Dan juga di Laos sendiri juga telah melakukan penjagaannya di Luang Prabang Airport,